Ya, puji Tuhan. Nama saya Daniel Muid dari SDT RMK Rumah Murid Kristus Bitung. Mata kuliah Spiritualitas 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan membawa materi tentang identitas hamba Tuhan. Identitas hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan harus memiliki hati yang melayani, hati seorang hamba. Memiliki hati yang mau melayani dan hati seorang hamba. Orang yang melayani akan lebih diberkati. Nah, ada 5 hal dari arti dari identitas hamba Tuhan. Ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, uperetes, yaitu tidak kelihatan. Pelayanan yang tidak kelihatan. Yang kedua, oikinomos, yaitu pelayanan yang kelihatan. Dan yang ketiga, diakonos, yaitu hamba yang siap sedia. Yang keempat, doulos, hamba yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Dan yang kelima, presbevo, yaitu utusan Kristus, yaitu utusan dari Yesus Kristus. Nah, kita mulai yang pertama dari identitas hamba Tuhan. Yang pertama yaitu uperetes. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Nah, di sana hamba yaitu uperetes dan ufo itu di bawah, dan ereso itu kekuatan. Nah, budak yang mendayung kapal Romawi penekanannya pada melayani dalam keteraturan. Jadi contohnya seperti budak yang mendayung kapal Romawi dengan menggunakan tangannya. Nah, istilah ini kemudian berkembang dan penekanannya pada hamba yang melayani yang menggunakan kekuatan tangannya untuk mendayung. Nah, istilah ini juga sering digunakan untuk pengawal raja. Nah, yang pertama, uperetes. Kita akan bahas yaitu ufo. Ufo artinya di bawah. Nah, sebagai hamba Tuhan kita harus memiliki mentalitas yang rendah hati, atau kita harus mementingkan ego kita, atau kita tidak mementingkan ego kita, yaitu terikat atau irama. Nah, saudara, yang berikut adalah ereso, kekuatan. Dan menjadi hamba Tuhan yang cekatan. Menjadi hamba Tuhan yang cekatan. Nah, uperetos yaitu hamba yang dapat dipercaya. Uperetes adalah hamba yang dapat dipercaya. Nah, itu yang pertama tentang uperetes. Dan yang kedua, oikonomos. Oikonomos adalah orang yang dipercayakan. Nah, tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan hamba bisa juga disebut pengelola atau manajer. Nah, pengurus seringkali seorang budak yang kepadanya pengurusan rumah tangga yang dipercayakan. Jadi dipercayakan pekerjaan, yaitu oikonomos. Nah, yaitu tahu kerja, tahu atur kerja, tahu atur orang kerja, tahu cari kerja. Nah, itu artinya oikonomos. Dan yang ketiga, diakonos. Nah, diakonos adalah pelayan meja. Orang yang menyediakan makanan dan minuman. Kita bisa lihat dalam Lukas 17 ayat 7 dan ayat yang ke-18. Ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Nah, orang yang sama disebut dengan istilah doulos. Kita bisa lihat dalam Lukas 17 ayat 7. Dan sementara dalam ayat lain pelayanannya disebut dengan istilah dikaneo, yaitu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-8. Nah, diakonos menunjuk pada pelayan yang siap sedia.
dalam melaksanakan tanggung jawab penekanannya pada sikap tanggapan terhadap kebutuhan atau sikon. Nah, yang keempat doulos. Yang keempat doulos. Nah, dari kata deo. Doulos itu dari kata deo, yang berarti terikat, terbelenggu, terpenjara, atau kehilangan kebebasan. Penekanannya pada sikap hati yang mau terikat, yang sering dibiasakan kehilangan hak, yang sering disebut yaitu kehilangan hak dirinya. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima yaitu presbevo. Presbevo kita bisa lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Presbevo adalah orang tua yang dipilih sebagai perwakilan, yaitu orang tua yang dipilih sebagai perwakilan. Contoh kasus kita bisa lihat dalam Keluaran 3 ayat 16 dan ayat yang ke-18, yaitu tua-tua Israel menjadi perwakilan orang Israel terhadap orang Mesir. Dan yang kedua, Keluaran 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, tua-tua Israel menjadi perwakilan orang Israel untuk menghadapi Tuhan. Nah, itulah 5 hal penting dalam identitas hamba Tuhan. Nah, yang pertama tadi uperetes, oikonomos, diakonos, doulos, dan presbevo. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.